Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pelajaran hari ini terkait dengan aspek hukum dan organisasi bank syariah, perbankan syariah. Aspek hukum di sini maksudnya adalah pedoman secara hukum. Kalau dalam umat muslim mungkin Quran sama hadis itu kan termasuk bagian pedoman hukum untuk umat muslim, gitu kan. Berarti kira-kira seperti itu juga perbankan syariah punya panduan hukum yang mana yang paling dasar adalah jadi acuan itu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 diterbitkan oleh Bank Indonesia. Meskipun Bank Indonesia sekarang bukan lagi lembaga yang membawahi lembaga keuangan karena pindah ke OJK sejak tahun 2013 berdasarkan Undang-Undang tahun 2011. Namun undang-undang ini masih dipakai dan dilengkapi dengan peraturan OJK atau ketentuan yang ditentukan oleh OJK di masa-masa yang berikutnya. Oke, kita review dari undang-undang ini, dari sekian banyak pasal kita coba rangkum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Oke, ini jadi acuan terbaru menggantikan updatean terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92. Dalam undang-undang ini bank syariah mengacu pada peraturan hukum positif yang ada di Indonesia, peraturan dan perundangan yang ada di Indonesia, serta prinsip-prinsip hukum agama Islam. Nah, terkait hukum agama Islam ini akan disusun dan ditentukan oleh DSN MUI, Dewan Syariah Nasional MUI. Jadi ini yang menjadi acuan DSN MUI menjadi lembaga yang mengeluarkan fatwa terkait lembaga keuangan termasuk perbankan syariah. Oke, ini sudah jelas. Selain dari lembaga intermediasi, juga bank syariah bisa melakukan penghimpunan dana sosial atau seperti zakat, infak, sedekah, serta wakaf. Bank Indonesia ada dua jenis cara mendirikan bank syariah. Pertama adalah dengan mendirikan bank syariah tersendiri, berdiri sendiri, dan yang kedua adalah menginduk kepada bank konvensional. Cara ini dinamakan dengan unit usaha syariah. Bank konvensional seperti Bank Kalsel punya unit usaha syariah yang mana masih menginduk kepada yang konvensional. Nanti izinnya ke OJK. Kalau di undang-undang ini masih ke Bank Indonesia. Namun perubahannya, bank konvensional boleh menjadi bank syariah, namun bank syariah tidak boleh jadi bank konvensional. Ini sebuah keuntungan juga, karena ada kemungkinan orang bikin bank syariah tujuannya untuk mencari keuntungan saja, karena pangsa pasar muslim di Indonesia banyak sehingga dia bikin itu. Tapi misalnya ternyata kemudian pasar yang tidak bagus, maka si pemilik modal atau pemegang saham tidak boleh menjadikan bank itu kembali jadi konvensional, harus tetap syariah. Oke, bank seperti halnya perusahaan lain yang ada di Indonesia itu harus dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum, institusi yang berupa perseroan terbatas yang dimiliki oleh orang Indonesia atau punya orang Indonesia dan bermitra dengan lembaga atau badan hukum asing atau perusahaan dari asing. Bisa juga dimiliki oleh pemerintah daerah seperti bank daerah, bank pembangunan daerah Kalsel atau yang kita kenal dengan Bank Kalsel. Di sini sedikit karena tadi menyinggung masalah pemegang saham, ini saya ambil contoh dari Bank BNI Syariah. Ini struktur organisasi di Bank BNI Syariah. Yang tertinggi adalah pemegang saham. Rapan umum pemegang saham, di mana di situ para pemegang saham yang punya kepemilikan terhadap perusahaan melakukan rapat untuk memutuskan keputusan-keputusan terkait perusahaan. RUPS, keputusan rapat umum pemegang saham yang cukup penting adalah menunjuk pengurus bank atau pengurus perusahaan. Itu terdiri dari dua jenis. Yang baris paling atas itu adalah menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris dan juga Dewan Pengawas Syariah. Sedangkan direktur utama adalah menjalankan perusahaan atau executive function, fungsi eksekutif mengeksekusi setiap kebijakan. Nanti tiga orang ini dipilih oleh pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham. Tentu yang bertanggung jawab terhadap keuntungan dan sebagainya adalah direktur utama, karena dia nanti yang memilih orang-orang di bawahnya dari divisi audit, divisi komersial, keuangan, operasional,
manajemen risiko dan sebagainya dipilih oleh direktur yang bertanggung jawab. Pernah kita bahas di mata kuliah lainnya juga bagaimana tanggung jawab seorang direktur terhadap jalannya perusahaan. Meskipun yang salah itu adalah orang yang di bawah kantor cabang, tapi tetap kalau ada terkait hukum, bank direktur lah yang akan bertanggung jawab. Oke. Berikutnya ini ketentuan mengenai penggabungan antara bank konven dan bank syariah atau sesama bank syariah. Nanti kalau gabungan antara konven dan syariah maka jadinya harus jadi bank syariah. Di sini juga karena klaster terbawah dari bank syariah, bank perkredit bank adalah BPRS dengan modal yang sedikit, maka bank perkreditan rakyat pun berubah menjadi bank pembiayaan rakyat. Ini karena sistem, masih ingat mungkin anak-anak perbankan ini ya khususnya. Kemarin dari diagram saya bagikan bahwasanya di bank itu ada dua jenis, ada dua cara bank untuk menjalankan usahanya. Oke, kita melanjutkan ke yang selanjutnya. Oke, di sini juga mewajibkan bank konven yang punya UUS harus punya Dewan Pengawas Syariah. Yang menentukan adalah seperti kita jelaskan dari RUPS namun atas rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia. Ini pengaturan rahasia nasabah sama dengan bank konvensional. Sengketa terkait hukum syariahnya itu diselesaikan di pengadilan agama. Oke. Atau di luar itu kalau seandainya terkait hal-hal yang di luar dari syariah. Oh, ini dia yang cukup penting bahwa tahun 2000 tadi kan dijelaskan ada dua jenis lembaga perbankan. Yang pertama adalah berbentuk bank tersendiri dan kedua menginduk kepada bank konvensional atau unit usaha syariah. Apabila bank unit usaha syariah punya aset lebih 50% dari aset bank induk, maka dia harus jadi bank tersendiri atau memisahkan diri. Istilahnya adalah spin off. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sejak diberlakukannya peraturan ini tahun 2008, maka 15 tahun kemudian atau tahun 2023 semua unit usaha syariah tanpa terkecuali, baik yang asetnya di bawah asetnya 50% dari induk atau enggak, harus jadi bank umum syariah atau membuat bank tersendiri. Tapi karena memang bank unit usaha syariah ini modalnya tidak begitu banyak, maka diberikan opsi bisa merger dengan, apabila modal cukup dia memisahkan diri bikin bank sendiri. Tapi apabila nggak cukup maka dia akan disarankan bergabung dengan bank unit usaha syariah yang lain sehingga modalnya cukup dan bisa menjadi bank umum syariah pada tahun 2023. Oke. Ini contohnya Bank Kalsel tahun 2022, karena 2023 harus jadi bank syariah tersendiri, maka keputusannya apakah Bank Kalsel itu menambah modal, memisahkan diri dan menambah modal, atau bergabung dengan bank lain, atau bahkan Bank Kalsel yang konvensional dikonversi atau diubah jadi full syariah nanti tahun 2022. Ini berita barusan tanggal 8 Oktober bahwasanya Bank Kalsel sudah siap-siap mengambil opsi dirubah menjadi bank full syariah, tapi masih dipelajari. Nanti 2022 akan muncul keputusannya. Itu. Oke, itu terkait aspek hukum dan bank syariah, aspek hukum organisasi bank syariah. Mudah-mudahan nanti bisa jadi bermanfaat dan bisa membantu dalam mempelajari pelajaran berikutnya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di grup WA atau di komen juga bisa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.